menyapa kita semuanya, shalom. Selamat hari Minggu. Hari ini diberikan kesempatan bagi kita untuk datang kepada Tuhan. Memberi waktu kita hari Sabat, beribadah kepada Tuhan. Mari saya mengajak kita semuanya menyembah Dia, memberi yang terbaik yang bisa kita berikan. Mengagungkan Dia, karena Dia adalah Bapa kita yang setia. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, Allah bersamamu. Lebih dari harta, Allah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Ya Bapa kita yang setia, hingga detik ini kesetiaannya sungguh teruji. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Allah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau
Hari
besar setiamu dalam hidup kami. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk berkat hari ini bagi hidup kami. Kami masih boleh beribadah kepada Tuhan, itu juga berkat yang luar biasa yang Tuhan izinkan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah. Kau menolong setiap kami, para pelayan Tuhan. Kau menolong juga setiap kami, sidang jemaat Tuhan, yang harus beribadah secara online. Biarlah Roh Kudus yang menuntun kami, memimpin kami, menolong kami untuk sungguh-sungguh. Karena kami tahu ibadah ini berguna untuk diri kami sendiri. Tuhan, Kau juga menolong jika ada sidang jemaat-Mu dalam kondisi lemah tubuhnya. Biarlah juga dalam ibadah ini dia bisa menikmati kasih Tuhan. Damai sejahtera Tuhan melimpah dalam setiap hati kami. Terima kasih Bapakku yang baik. Kami habiskan ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya menyapa kita sekali lagi. Shalom. Jika ada saudaranya di sebelahnya bisa saling bersalaman ya. Karena mungkin satu sama bisa saling bersalaman. Saling menyapa. Mengatakan Tuhan kita itu baik. Tuhan Yesus itu baik. Tak berkesudahan kasih setianya. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidup. Sekali lagi tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Terima kasih Tuhan. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Dia baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Coba berikan jempolnya. Tuhan Yesus baik, Dia baik, sungguh amat baik, sungguh baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik.
Yesus tetap baik. Dulu, sekarang, bahkan sampai detik ini. Tuhan Yesus baik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, ketika kita mendengarkan firman Tuhan saat ini, itu juga bukti Tuhan setia dalam hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Bahkan tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kecuali maut. Dan dia akan tetap berbaur dengan kita. Selagi kita percaya, selagi kita yakin, selagi kita berpegang teguh kepada-Nya. Engkau setia. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan berikan keselamatan. Tiada yang dapat pisahkan. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan bisa dunia berikan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang tak bisa dunia berikan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan
forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Kau hadiri setiap langkahku, ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan kau setia. Dan ku angkat tinggi tanganku, dan ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Engkau hadir di setiap langkah pelayanan firman Tuhan kami serahkan kepada Bapak Gembala. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan Engkau setia. Dan ku angkat tinggi tanganku, dan ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau setia, Engkau mengasihi kami. Terima kasih untuk semua anugerah-Mu yang tak habis-habisnya kami rasakan dalam hidup kami hingga pada hari Sabat yang baik ini. Terima kasih Tuhan, segala puji-pujian dan sembah syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Terimalah itu Tuhan menjadi persembahan yang mempermuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami bersyukur untuk hari ini. Dan kami nikmati lagi kebaikan-Mu lewat firman yang akan kami renungkan pada hari ini. Berikan kami iman, tambahkan kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya. Amin, amin. Puji syukur, terima kasih kita naikkan di hadapan Tuhan yang telah memberikan kita kesehatan dan kekuatan untuk bisa memasuki Sabat yang kesekian kalinya pada hari Minggu di bulan Agustus ini. Saya menyapa seluruh sidang jemaat, baik juga termasuk hamba-hamba Tuhan maupun para anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah pada hari ini. Saya menyapa kita dengan selamat hari Minggu, selamat hari Sabat, dan shalom untuk kita semuanya. Hari ini kita akan diberkati oleh Tuhan lewat firman penggembalaan. Kita sudah tiba pada kitab Ratapan. Ratapan dari seorang nabi Yeremia yang meratapi keadaan bangsanya yang diambang kehancuran.
Kitab Ratapan kita akan membaca khusus pasal yang ketiga. Beberapa ayat kita akan renungkan bersama-sama hari ini, mulai ayat yang ke-17. Ratapan pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-31. Tetapi saya akan bacakan secara bertahap. Ayat 17 sampai ayat yang ke-20 terlebih dahulu. Demikian. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Karena ini ratapan, coba pemain keyboard karena bisa duduk di situ, bisa kasih string ya. Kasih string gitu yang agak apa gitu ya, agak-agak apa gitu. Agak-agak mencekam. Wah, itu dia. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Aku lupa akan kebahagiaan. Sangkaku, hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ingatlah sengsaraku, ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Amin, amin. Amin saudara. Inilah sepenggal syair ratapan yang diungkapkan oleh Nabi Yeremia, karena memang ratapan itu adalah sebuah ekspresi rasa duka, seringkali juga bisa dalam bentuk nyanyian yang disertai dengan musik, syair atau lagu yang seringkali menimbulkan penyesalan atau rasa bergabung. Ini menurut definisi kamus. Khusus untuk kitab ratapan, memang mulai dari pasal 1 sampai pasal yang terakhir benar-benar dipenuhi dengan syair-syair ratapan. Maafkan kalau saya tidak bisa menghidupkan suasana kesedihan dan ratapan dari seorang nabi Yeremia pada waktu itu. Sebenarnya sangat baik kalau sidang jemaat juga ikut pergi. Kalau bisa juga para pengkhotbah ikut seperti masuk dalam peristiwa itu, sehingga ayat-ayat yang kita baca ini benar-benar satu pergumulan, satu ratapan yang tidak bisa dianggap remeh. Di suku kami, khususnya suku Batak Tapanuli, yang kalau saya perhatikan juga bersama dengan kawan-kawan suku Tionghoa, mereka punya budaya meratap. Budaya meratap apabila ada kedukaan, ada kepedihan. Khususnya kalau ada anggota keluarga yang meninggal, mereka itu meratap. Ada khusus senandungnya. Saudara mungkin agak geli, tapi saya coba senandungkan salah satu ya. Ini mama saya ketika papa saya meninggal, jam 4 pagi orang lagi tidur, dia mainkan satu ronde itu. Nah, jam-jam 4 ratapannya, dia menyanyi, dia meratap. Halo Opung Grace. Karena panggilan papa saya Opung Grace. Saya bahasa Indonesia kan lah ya, nanti bingung semua. Teganya hatimu harus lebih dahulu meninggalkan aku. Lalu semua kita bangun. Karena kita tahu mama kita ini dengan kehadiran kita sudah terhibur. Tetapi sambil mengungkapkan isi hatinya, dia juga ingin menunjukkan kepada warga di kampung situ bahwa dia juga meratap. Nah sehingga kami yang sudah bersuka cita kepergian papa ini udah
Memuji Tuhan, saya mendatangi mama. Bikin ronde satu lagi, Mak. Jadi agak kita, mama saya pun sambil tertawa, jangan gitu dulu. Jadi memang sudah menjadi kultur, menjadi satu budaya. Nah, ratapan yang dinaikkan oleh Yeremia ini agak berbeda dengan ratapan-ratapan yang sekarang ini sudah ada jasa meratap. Saya perhatikan sudah diberikan jasa karena keluarga sudah capek meratap. Akhirnya ada orang yang diberikan jasa, menyediakan jasa untuk meratap. Kalau ada tamu banyak begitu, mereka yang meratap mewakili keluarga. Nah, Yeremia mengungkapkan isi hatinya pada khotbah saya pada minggu lalu. Saudara bisa cek kembali, dengarkan ulang. Di mana Yeremia begitu bergumul, begitu berat hati melihat kondisi bangsa di dalam 5 generasi raja pada periode 40 tahun dia melayani. Tidak ada yang mendengar, tidak ada yang memperhatikan. Sehingga Yeremia menaikkan ratapan-ratapan yang begitu sangat mendalam. Pak Pendeta, apa hubungannya? Untuk apa kita sekarang mempelajari ratapan ini? Bukankah kita hari-hari ini sedang sulit? Bukankah hari-hari ini kita sedang susah? Bukankah hari-hari ini kita sedang meratap? Kok Bapak khotbah meratap pula? Apa enggak tambah susah hidup kita, Pak Pendeta? Di sini letaknya, saudara. Perhatikan baik-baik. Justru ketika kita melihat firman Allah ini, maka ratapan itu akan dirubah oleh Tuhan menjadi harapan. Amin, saudara. Ratapan berubah menjadi satu pengharapan. Ini yang akan kita renungkan pada waktu-waktu berjalan ini. Ada 2 hal yang sangat penting yang ingin saya bagikan kepada seluruh pendengar, seluruh sidang jemaat. Merubah ratapan-ratapan yang sedang kita alami hari-hari ini menjadi satu harapan di dalam Tuhan. Yang pertama, saat kita meratap, saat kita menghadapi sebuah ratapan atau kesulitan, jangan pernah berprasangka buruk terhadap Allah. Katakan amin, saudara. Ya. Bagaimana Pak Pendeta merubah ratapan kok bisa jadi pengharapan? Ngarang-ngarang aja. Oh, kalau dari diri saya memang tidak mungkin, tapi saya percaya firman. Yang pertama, saat kita menghadapi satu ratapan, satu pergumulan yang berat dalam hidup, jangan pernah berprasangka buruk kepada Allah. Dan yang kedua, ketika kita berharap untuk pemulihan, maka kita pahamilah cara dari Allah bekerja menolong kita. Amin, saudara. Mari kita lihat yang pertama, ratapan akan diubahkan oleh Tuhan menjadi satu pengharapan. Tetapi kita jangan berprasangka buruk kepada Allah. Ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Stringnya bisa dihidupkan lagi. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Aku lupa akan kebahagiaan. Sangkaku, hilang lenyaplah kemasyuranku. Saudara lihat, sangkaku, dugaanku, pradugaku. Hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ini saudara, ketika Yeremia melayani Israel, khususnya suku selatan, saudara perhatikan, Tuhan membuat Yeremia menjadi satu simbol. Hamba Tuhan Yeremia dibuat menjadi satu representasi atau gambaran dari keadaan Israel. Maka apa yang dialami oleh Yeremia, seperti itulah yang dialami oleh bangsa itu. Sekarang dia meratap. Dan bangsa Israel juga mengalami dan akan mengalami ratapan yang sama. Yeremia mengungkapkan ayat yang ke-17. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Perhatikan saudara. Aku lupa akan kebahagiaan. Sangkaku, hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ini penting sekali Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Ketika kita menghadapi satu ratapan, satu pergumulan,
ingat baik-baik. Ratapan itu tidak pernah bermaksud untuk membinasakan kita. Amin saudara. Tidak pernah. Jangan curiga sama Tuhan. Jangan suzon sama Tuhan. Jangan beranggapan yang buruk terhadap Tuhan. Dalam syair ratapan ini diungkapkan oleh Yeremia. Dia katakan, Tuhan menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Tuhan menceraikan nyawaku dan supaya aku lupa akan kebahagiaan. Ini saudara perhatikan. Ketika kita meratap, ketika kita menghadapi pergumulan, di sana akan dicampur aduk rasa sedih. Di sana bercampur baur dengan rasa galau. Diaduk dengan rasa takut, betul saudara? Kemudian berbaur dengan rasa kesepian. Menyatu dengan rasa kepahitan di dalam hati kita. Orang yang mengalami pergumulan yang berat. Orang yang menghadapi keadaan yang terpuruk dan buruk. Orang yang mengalami keadaan meratap. Ini perasaan-perasaan yang campur aduk ada di dalamnya. Rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas, rasa sedih, galau, kesepian, itu muncul. Ini yang dialami oleh Yeremia, ini yang dialami oleh bangsa Israel. Sehingga rasa sedih yang tadinya wajar, orang dalam masalah rasa susah, rasa terhimpit, itu tadinya wajar, menjadi tidak wajar. Ya, perhatikan, menjadi tidak wajar apabila dalam menangani ratapan pergumulan itu, kita mengalami, kita berpikiran buruk terhadap Tuhan. Dalam keadaan meratap, dalam keadaan sulit, kita malah berbuat dosa. Kita curiga kepada Allah. Kita menuduh, berprasangka buruk kepada Allah. Jangan-jangan Tuhan ini sentimen sama saya. Coba saudara perhatikan ayat itu. Engkau mengambil damai sejahteraku. Engkau mengambil kebahagiaanku hingga aku lupa bahagia. Ada bahasa anak-anak muda itu, seolah-olah Tuhan itu kita buat apa? Senang kalau lihat orang susah, susah kalau lihat orang senang. Kita kira Tuhan kita itu sama seperti layak kita, ipar kita, kawan kita itu loh. Sehingga kita menganggap Tuhan itu sentimen. Sehingga kita curiga kepada Tuhan. Tuhan ini bagaimana? Dia mengambil nyawaku dari sejahtera. Dia tidak suka aku bahagiakah atau seperti apa? Saudara perhatikan. Dalam keadaan bergumul. Dalam keadaan meratap. Betul, wajar itu. Engkau rasa sedih. Wajar itu, engkau rasa takut, wajar. Wajar engkau rasa kesepian, itu wajar. Wajar kalau engkau merasa khawatir, itu wajar. Menjadi tidak wajar kalau engkau kemudian menambahkan rasa itu dengan satu ini. Curiga sama Tuhan. Tuhan tidak perlu dicurigai. Penciptamu adalah Allah yang selalu merancangkan segala yang terbaik untuk engkau. Amin saudara. Katakan itu. Jangan pernah menganggap curiga. Jangan pernah berprasangka buruk terhadap Tuhan. Saya ulangi. Di dalam hatinya, di dalam pikirannya. Yang selalu ada di dalam hatinya. Merancangkan segala yang terbaik untuk engkau. Amin saudara. Bukankah saya sudah sampaikan dalam kitab Yeremia minggu lalu. Tuhan kok sudah ingatkan kok. 70 tahun loh. Saya sudah jelaskan 70 tahun itu umur satu generasi. 70 tahun lagi loh. Artinya apa? Aku pengen kamu bahagia sepanjang hidupmu 70 tahun. Lalu kalau kita curiga di tahun yang ke-70, ya aneh. Tuhan tidak pernah merancangkan yang tidak baik. Kita baca dalam kitab Yeremia, sebelumnya dia menjelaskan, nanti lo ya kalau kalian kena, ingat lo ayat ini. Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Saya bikin bahasa agak sederhana ya. Kalau kalian kena, awas lo ya. Jangan salahkan Tuhan lo. Karena apa?
Karena Tuhan tidak pernah mikirin yang aneh-aneh. Selalu ingin yang baik kepada umatnya. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Demikian. Saudara baca ya. Sebab aku ini mengetahui. Loh, lihat saudara ya. Sudah tahu, maha tahu. Mengetahui apa? Rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Hati saya, ampun kami Tuhan, seringkali salah memikirkan tentang Tuhan. Aku tahu mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu apa saudara? Yaitu rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia representasi, mewakili simbol dari Israel pada waktu itu meratap. Aku jauh dari harapan. Aku jauh dari kebahagiaan. Allah telah mengambil sejahteraku. Saudara perhatikan baik-baik. Jangan pernah menghadapi pergumulan, jangan pernah menghadapi ratapan-ratapan yang sedang kita hadapi atau yang mungkin akan kita hadapi dengan ini, kartu merah. Tidak boleh. Jangan pernah merasa curiga kepada Tuhan. Kalau kita menghadapi ratapan dan pergumulan, coba lihat, jangan-jangan kita yang salah. Coba cek, jangan-jangan kamu yang tidak taat kepada firman-Nya. Coba cek, jangan-jangan kamu yang salah melangkah. Padahal bukan yang begitu yang sebenarnya, teorinya tidak begitu, maunya Tuhan tidak begitu, rumusnya tidak begitu. Engkau salah melangkah, lalu mengalami kesulitan. Menyalahkan Tuhan. Saudara perhatikan, kalau engkau dan saya tetap menambahkan rasa sedih, rasa takut, rasa galau, rasa terhimpit, rasa kepahitan. Dengan satu rasa lagi, rasa apa? Curiga, berbahaya. Pasal yang ketiga, ayat yang ke-20. Ini akan terjadi kesulitan yang lebih jauh. Ayat yang ke-20. Saya membaca untuk kita. Jiwaku selalu teringat akan hal itu. Akan hal apa? Yang tadi itu. Tuhan mengambil sejahteraku, aku jauh dari bahagia, dan seterusnya dan seterusnya. Jiwaku selalu teringat akan hal itu, akibatnya, dan tertekan dalam diriku. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, saya tidak perlu bikin bahasa Yunani, bahasa Ibraninya. Bahasa Indonesia sehari-hari disebutkan oleh LAI. Dan tertekan batinlah aku. Anak-anak remaja bilang depresot. Saudara perhatikan, semakin kita mengambil sikap menyalahkan Tuhan, curiga kepada Tuhan, apa yang terjadi? Tertekan batin, jiwa kita semakin tertekan, lalu kita kemudian akan sulit makan. Kalau batin, kalau kaki luka itu gampang. Tapi kalau batin sudah tertekan, makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, pikiran ngelantur, ketakutan yang berlebihan, fobia, paranoid, ketakutan yang tidak beralasan. Nanti tiba-tiba kita ngomong, Pak, aku tadi ada melihat bayangan-bayangan. Ada anak kecil yang ngejar-ngejar aku. Saudara dikejar-kejar rasa takut. Sampai pada akhirnya bisa begini saudara. Benar. Kalau orang sudah depresi, terus depresi menyalahkan Tuhan. Kalau Tuhan sudah disalahkan, tidak ada lagi solusi loh. Batinnya akan semakin tertekan dan semakin lemah. Tadi pusing akan semakin pusing, tadi lemah akan semakin loyo, semakin terpuruk diintimidasi oleh rasa curiga dan berpikiran yang buruk kepada Tuhan. Mari sidang jemaat, hamba-hamba Tuhan, kita anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Allah ini. Jauhkan. Betul Pak Pendeta, betul saudara, kita menghadapi kenyataan.
Ratapan muncul karena apa? Pekerjaan sulit. Tidak bisa kemana-mana. Permasalahan-permasalahan banyak kita hadapi. Membuat kita menjadi gelisah, takut. Tapi satu ini tidak boleh. Jangan pernah curiga kepada Tuhan. Lawan dari curiga adalah apa saudara? Percaya kepada Tuhan. Ya. Saudara perhatikan pada ayat yang berikutnya, pada ayat yang ke-21, pada ayat yang ke-21 pasal yang ketiga, ternyata ratapan itu diizinkan oleh Tuhan membuat kita lebih jelas melihat Tuhan dan bisa berharap kepada Tuhan. Ayat yang ke-21 jemaat baca juga di rumah masing-masing. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Saudara lihat, tadi ketika aku mengingat hal-hal tadi, curiga sama Tuhan, tambah depresi, tambah tertekan batin. Akhirnya Yeremia menemukan satu solusi. Oh, dirubah. Ayat 21. Hal-hal inilah yang kuperhatikan. Hal-hal mana? Nanti ayat 23. Ayat yang ke-22, 23. Lanjut dulu ayat 21. Hal-hal ini kuperhatikan oleh sebab itu aku akan berharap. Apa saudara? Aku akan berharap. Perhatikan yang berikut ini. Maka engkau akan berharap. Amin. 22 inilah dia. Tiada berkesudahan. Lanjut. Kasih setiamu Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru tiap pagi. Besar kasih setiamu. Tuhan adalah bagianku. Kata jiwaku yang tadi depresi. Nah, Tuhan adalah bagianku. Bukan gila, bukan stres, bukan tertekan. No way. Tuhan adalah bagian kata jiwaku. Oleh sebab itu apa jemaat? Aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari dia. Oh luar biasa. Ternyata ratapan itu, ternyata pergumulan yang sedang kita hadapi itu membuat mata kita itu tambah jelas. Aneh kan saudara, tapi ini benar. Ayo coba saudara, ayo. Membuat mata kita tambah jelas. Saya punya kesaksian sedikit, boleh saudara tertawa tapi jangan banter-banter. Karena ini pengalaman buruk saya. Waktu saya masih kecil dengan adik bungsu saya, itu kami pernah pulang dari ladang, entah mengapa, kenapa harus belok ke kiri. Harusnya kan pulang ya pulang aja, belok kiri, nyuri mangga. Sama kelapa. Jangan keras-keras ketawanya ya. Ini benar saudara. Nah, karena sudah ngambil, kita itu memang benar. Kayak dikejar-kejar rasa apa? Rasa takut, rasa apa gitu. Kayak ada yang ngejar-ngejar. Akhirnya di sore hari waktu itu, sepeda ontol saya pancal kenceng-kenceng, enggak lihat jalan. Enggak lihat jalan, ada lobang, bubak. Adik bungsu saya itu jatuh, tangannya patah saudara. Itu tangannya patah, tangan kanannya itu patah. Sekarang dokter loh. Itu pertolongan Tuhan. Apa yang dapat saya pelajari dari itu? Waduh dalam hati saya lihat tangan adik saya itu tergantung-gantung begitu, kewer-kewer orang Jawa bilang. Loh, ini bagaimana? Saya kira bisa dimasukin aja begitu kan, saya dorong aja gitu. Loh ini loh. Waduh, saya pulang ketakutan, hati saya tambah sedih ketika besok hari tangannya itu besar. Bengkak dia kepanasan, dia nangis terus. Dalam hati saya saudara di kamar. Sambil papa saya bingung mau bawa dia ke tukang pijet patah itu. Dalam hati saya di kamar saya bilang, Tuhan saya berjanji tidak nyuri lagi. Dia kan saudara ketawa. Saya berdoa saudara. Karena pikiran saya gini, adik saya tangannya hilang satu nanti. Aduh seumur hidupnya nanti akan dia bilang sama saya, abangku yang bikin tanganku ini hilang satu. Aduh, saya benar-benar berdasar kepada Tuhan. Kalau tangannya sembuh, saya tidak mencuri lagi Tuhan. Setelah SMP nyuri lagi. Dalam pikiran saya, Tuhan ampuni saya.
Lain kali kalau tangannya sembuh, saya akan hati-hati lihat jalan. Itu loh. Sampai hari ini saudara benar, saya selalu kalau memperhatikan jalan itu ya lain lagi dari kelalaian orang atau kelemahan kan. Tapi benar-benar setelah itu saya naik sepeda itu benar-benar perhatikan jalan dengan baik. Supaya jangan terjadi ratapan. Ternyata seringkali membuat kita untuk bisa melihat. Melihat apa? Melihat dengan jelas, pay attention. Berikan perhatianmu kepada Tuhan. Karena selama ini perhatianmu ternyata sudah sibuk aja tentang Yerusalem, tentang gedung-gedung, tentang duit, tentang pekerjaan yang sukses, raja-raja yang sukses waktu itu. Tuhan izinkan. Untuk apa? Supaya kita bisa melihat. Tetapi ayat 21 dimulai dengan kata tetapi. Ini kata hubung kontras. Ya. Bertolak belakang dengan yang mana? Ayat 20 saudara. Ayat 20, ayat 17, 19 itu loh. Tetapi. Karena ayat 17 sampai ayat yang ke-20, ayat yang ke-20 tadi, itu yang negatif. Curiga kepada Tuhan itu jangan. Membuat kamu akan semakin terpuruk. Maka disebutkan ayat 21 dimulai dengan tetapi. Berarti yang beda ini. Kalau yang tadi yang enggak benar, ini yang benar. Ayat 21 apa? Oh, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Amin. Di dalam ratapan, di dalam pergumulan-pergumulan hidup kita, ada satu pengharapan yang bisa muncul di hati kita, mengobati rasa duka, mengobati rasa takut. Apa itu? Dengan melihat ternyata tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Ini tidak sama dengan orang di negeri kita atau di Jawa sini. Yang bilang begini, sudah kecelakaan, untunglah giginya nggak lepas loh. Nah, sudah kebakaran rumahnya, ada tinggal pulpen satu, untunglah pulpen ini selamat. Bukan itu yang dimaksud. Oh masih lumayan, bukan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan ingin menjelaskan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Amin. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Pada minggu lalu saya sudah berkhotbah. Bahkan ketika kamu tidak setia, tidak bisa membatalkan kesetiaan Tuhan. Lalu dia bilang selanjutnya, oh ternyata Tuhan adalah yang menjadi bagian dari jiwaku. Nah ini saudara, kita diciptakan oleh Tuhan serupa dengan gambar dan rupa Allah. Maka jiwa kita ini hanya pas dan paling cocok ditempati dengan rasa apa? Pengharapan. Tidak cocok dia untuk kekhawatiran. Begitu kita khawatir, bisul di mana-mana. Begitu jiwa kita ketakutan, pasti tidak bisa makan. Karena enggak pas. Hati kita itu diciptakan oleh Tuhan. Menjadi tempatnya pengharapan. Amin saudara. Beritahu kepada jiwamu, kepada orang lain yang ada di sekitarmu. Yang kehilangan pengharapan hari-hari ini. Kasih tahu, Tuhan kita itu loh tak berkesudahan kasihnya. Bagian jiwa kita adalah Tuhan. Tuhan, besar. Bukan kekhawatiran. Bukan ketakutan. Bukan kepahitan. Sisihkan jauh-jauh. Serangan-serangan, racun-racun yang meracuni isi hati kita, jiwa kita. Dengan kecurigaan akan Tuhan, dengan kepahitan akan sesama. Singkirkan dengan cara bagaimana? Bilang, tidak akan kuserahkan bagian dari hatiku untuk kebencian. Amin saudara. Tidak akan kuserahkan bagian dari jiwaku untuk kepahitan. Tidak akan kuserahkan bagian dari hatiku, batinku. Untuk apa? Untuk kekhawatiran. Betul aku sekarang kekurangan, tapi jiwaku berharap kepada Tuhan. Ini, jangan sudah dalam keadaan susah, kamu putar lagi di rumah lagu apa? Betapa malang nasibku. Malang, benar malang. Coba putar lagu-lagu rohani yang mengatakan, ku percaya
janjimu ajaib. Nggak sanggup sampai sejauh itu? Tuhan kaulah pengharapanku. Imanmu muncul. Imanmu muncul. Tadi sambil diiringi oleh musik. Sejahteraku hilang, bahagiaku hilang. Sekarang berganti. Ya, coba kita nyanyikan syair ini sekarang dengan agak riang gitu. Pakai brass itu, pakai brass ya. Pakai brass. Pasal yang ketiga, ayat yang ke-22. Inilah yang kuperhatikan. Apa itu? Ayat 22. Atau bikin aja ritmenya yang tadi. Bikin ritme yang pakai apa? Pakai instrumen gitu, pakai style yang kayak Tuhan Yesus baik tadi itu. Bagus itu. Biar saya yang ciptakan lagunya. Sebentar ini ya, barusan saya pikirkan. Ya coba kita bersukacita ya. Ini yang paling cocok untuk jiwa kita. Ya, hal-hal inilah yang kuperhatikan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi. Besar kasih setiamu. Tuhan adalah bagianku. Kata jiwaku. Oleh sebab itu ku berharap padanya. Tuhan itu baik. Ya, begitulah kira-kira. Gantikan dalam jiwa kita itu rasa bersalah, menyalahkan Tuhan. Gantikan dengan pengharapan. Kalau ini yang aku renungkan, kalau ini yang aku ingat, kata Yeremia, jiwaku jadi berharap. Ya, ayat 24. Kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Amin saudara. Ya, ingat ini. Ingat segala kebaikan Tuhan. Kamu tidak akan sadari, muncul satu pengharapan. Oh, luar biasa. Hati saya bersuka cita berbicara. Jangan curiga, jangan mencurigai Tuhan ketika kita diperhadapkan dalam pergumulan. Yang terakhir, bagaimana merubah ratapan menjadi harapan. Yang terakhir, saat kita berharap, pahamilah cara kerjanya dari Allah kita. Ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-27, saya singkatkan saja. Ayat 25 sampai ayat 27, di situ ada 3 kali kata adalah baik. Apa saudara? Adalah baik. Ada 3 kali. Adalah baik, adalah baik, adalah baik. Ini cara kerjanya Tuhan. Selalu baik. Amin saudara. Tuhan Yesus baik. Dia menciptakan sejak hari pertama sampai hari terakhir. Dikatakan apa? Dia melihat sungguh sangat baik. Ini karakteristik dari Tuhan. Ini cara bekerjanya Tuhan. Pasti yang terbaik. Dan yang terbaik yang pertama yang dimaksudkan ayat 26. Langsung ayat 26 saja. Adalah baik. Ya, yang baik yang bisa kita lihat dari Tuhan ayat yang ke-26 adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Amin saudara. Ini cara kerjanya Tuhan yang pertama. Tunggu waktunya Tuhan. Amin. Waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ya, semua orang pengen cepat-cepat saudara lepas dari pergumulannya. Semua orang pengen cepat-cepat lepas dari keterpurukannya. Saya tahu, saya juga mengalaminya, menginginkan hal yang sama. Tapi ketika kita berharap untuk masalah kita selesai, kita harus sesuaikan waktu kita dengan waktunya Tuhan. Karena yang punya waktu adalah Tuhan. Yang punya durasi adalah Tuhan. Masa sih Pak Pendeta? Saya kasih tahu saudara. Ketika dia menciptakan, maka jadilah pagi
jadilah pagi, jadilah petang. Itu apa ya saudara? Pagi dan petang itu bicara tentang apa saudara? Yang sekolah. Waktu, durasi. Jadi yang menciptakan waktu itu adalah Tuhan. Lalu dia bikinlah nanti benda-benda penerang yang membuat waktu menjadi tetap. Ada matahari, bulan dan bintang. Itulah yang berputar terus. Terus pagi, malam, pagi, malam, pagi, malam. Jadi berbicara tentang waktu, harus kita cocokkan dengan waktunya Tuhan. Itu sebabnya kalau ada pendeta mengatakan, bagaimana Pak? Pendeta selalu jawab begini, kalau Tuhan izinkan, itu bagus. Ya kita berdoa dulu, kita lihat maunya Tuhan. Itu bagus. Tunggu waktunya Tuhan. Sangat disayangkan ketika kita menghadapi pergumulan, kita memaksakan durasi, memaksakan waktunya kita. Ayat 26 lihat, cara menunggu waktunya Tuhan itu dengan apa saudara? Adalah baik menanti dengan diam. Nah ini saudara ya, dengan diam pertolongan Tuhan. Diam maksudnya di sini sudahlah, sambil kita menunggu waktunya Tuhan, kita malas-malasan aja lah, tidur-tiduran. Bukan. Saya singgung, saya lihat dari naskah aslinya, tapi saya bahasa Indonesiakan saja, saudara aminkan saja. Kata diam di sini itu seperti batu yang bisu. Ketika kita menghadapi banyak pergumulan, persoalan, jangan banyak ngomel. Itu loh maksudnya. Menunggu dengan diam pertolongan Tuhan, jangan bolak-balik ngomel. Yang anak-anak muda sekarang itu bacot, banyak ngomong gitu. Kapan lagi? Aduh kapan lagi? Sehingga kita gelisah, gerasak gerusuk maksudnya. Dalam kitab Habakuk maupun dalam kitab Yesaya itu dijelaskan beberapa ayat. Jangan gerasak gerusuk, jangan rame, jangan kamu banyak ngomong, banyak berharap. Ini yang diinginkan oleh Tuhan. Kita menantikan waktunya Tuhan, kita menunggu waktu yang terbaik yang diinginkan oleh Tuhan. Tuhan sudah memberikan waktu untuk Israel dipulihkan 70 tahun. Lama sekali Pak Pendeta, ya mungkin waktumu 7 minggu. Kalau kena COVID gimana Pak Pendeta? 7 hari kali 2. Loh iya, ada waktunya. Ada yang bisa lebih cepat, ada kadang yang agak melambat, tergantung maunya Tuhan. Seberapa lama kita sudah menunggu, seberapa lama kita sudah berharap. Saudara, tetap berkata kepada Tuhan, Tuhan, waktumu adalah waktu yang terbaik. Aku akan menunggu karena aku percaya Tuhan sudah memberikan jalan keluar yang terbaik untuk saya. Amin saudara. Dan yang terakhir, ketika kita berharap kepada Tuhan, kita harus mengerti bahwa kesulitan-kesulitan yang kita alami itu adalah instrumen atau alat yang dipakai Tuhan untuk menolong kita. Berubahlah segala ratapan-ratapan kita menjadi pengharapan karena kita percaya kepada Tuhan. Kita nyanyikan lagu yang terakhir tadi, kita mau datang bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk kemurahan dan kebaikan-Mu yang telah memberikan kami firman-Mu. Hari ini kami masih tetap menunggu, hari ini kami tetap masih menanti pertolongan-pertolongan-Mu bagi negeri kami. Pertolongan-Mu bagi keluarga kami. Pertolongan-Mu bagi kesehatan kami. Pertolongan-Mu bagi pernikahan kami. Kami percaya kepada-Mu Tuhan. Kami tidak lagi curiga kepada-Mu Tuhan. Maka jiwa kami sekarang berharap tidak tertekan lagi. Jiwa kami berharap sambil menantikan pertolongan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih.
kasih-Mu, hadirkan ketenangan. Ya Tuhan, beri kami ketenangan. Bisa dunia berikan, kini Kau Pegang hidup kami, kuasai dan jiwa Kau kami. hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan, Amin. Terima kasih Tuhan. berikan keselamatan. Katakan jemaat, Kau hadir. Kau hadir di setiap langkahku. Aman, aman. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Oh, terima kasih. Kau buktikan Kau setia. Engkau setia. Kan ku angkat tinggi Tandaku berharap, Tandaku berserah kepadamu selamanya. Kau setia. lagi dari awal jemaat. Mari kita menyembah Tuhan dan mengungkapkan isi hati lewat pujian ini. Tiada yang dapat pisahkan. Amin. Kekhawatiran, ratapan, kesulitan tidak bisa memisahkan kita dari Engkau Tuhan. Berharganya ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Berikan kami ketenangan Tuhan di dalam hati kami. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus hapus kesalahanku. berharganya Berharganya pengorbanan, Yesus Tuhan yang memberikan keselamatan. Mari jemaat iman muncullah. Kau hadir di setiap langkahku. Di setiap langkah kami. Ku aman di dalam Aman dan tenanglah hati kami bersama-Mu. Kau buktikan Kau setia. Engkau setia, tak diragukan lagi Tuhan. Kan ku angkat tinggi Mari jemaat angkat tanganmu. Tandaku berserah. Tandaku berserah kepadamu Munculkan iman kami selamanya. Engkau setia. Kau hadir sambil menunggu waktu-Mu Tuhan. Kami menunggu. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam kami tenang. hadirat-Mu. Kau buktikan Kau setia. Engkau tidak pernah meninggalkan umat-Mu Tuhan. Oh, kami percaya. Kan ku angkat tinggi tanganku. Tandaku berserah. Tandaku berserah kepadamu selamanya. Engkau setia. Kau hadir di setiap langkahku. Mari jemaat bisa taruh tanganmu di hatimu. Tuhan, terima kasih. Kau hadir di setiap
kecemassanmu setia. Dan ku angkat tinggi tanganku, dan aku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kami bersyukur, oh, jiwa kami bersyukur, hati kami limpah dengan syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau setia, Engkau setia. Haleluya, haleluya. Kecemasanmu, kepedihanmu, luka batinmu, ada waktu hari ini engkau datang kepadanya. Sembahlah Tuhan, sembah Tuhan sementara saya naikkan syair ini. Sembah Tuhanmu kami bersyukur. Oh your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kehadiran-Mu Tuhan tak pernah meninggalkan. Terima kasih. Forsake me. Katakan dengan perlahan, Kau hadir Tuhan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Sekarang dengan rasa sukacita, setia. sekarang dengan syukur, dengan bersyukur naikkan syair ini. Haleluya. Dan ku angkat tinggi tanganku, dan aku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Engkau setia. Dalam nama Yesus kami telah bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Tuhan untuk firman-Nya yang sudah kita dengarkan dan menguatkan kita untuk tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Pengumuman untuk kita, ibadah kita masih sementara ini masih tetap kita buat seperti ini, recording, dan akan di-upload secara YouTube Premier sampai kondisi memungkinkan ya. Karena pemerintah telah mengeluarkan kebijakan baru bahwa PPKM-nya diperpanjang. Harapan kami dan doa kami untuk seluruh sidang jemaat Tuhan yang masih harus tetap berada di rumah, bahkan anak-anak harus sekolah di rumah. Ayo kita tetap ikut protokol dari pemerintah, mentaatinya, karena ketika kita patuh dan melakukannya bersama-sama, maka negara kita akan terkendali dengan baik sehingga kita pun bisa
keluar dari rumah dan melakukan aktivitas kita dengan baik seperti biasanya ya. Jadi kita saling menjaga dan saling mendoakan. Doa kami sebagai gembala GPT Healing Insight seluruh sidang jemaat dalam kondisi sehat semuanya ya. Kemudian jika ada pengumuman-pengumuman yang harus kami umumkan, kami akan share di grup kita di GBT Healing Insight yang ada di WhatsApp. Itu saja pengumuman untuk kita dan juga bagi sidang jemaat Tuhan yang rindu memberi persembahan untuk pelayanan kita, silakan menghubungi bendahara dan ada nomor rekening nanti akan di-share di YouTube ini. Terima kasih, itu saja pengumuman untuk kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan menyanyikan satu pujian. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya rahmat dan kasih-Mu. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu ini dan biarlah kasih Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, kami serahkan kepada Bapak Gembala. Naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kasih setia Tuhan, itulah yang selalu menyertai kami. Mengawali minggu ini lagi berjalan sepanjang minggu, bulan hingga tahun ini. Kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percayakan bangsa dan negara kami. Kami percayakan pemerintah kami. Kami percayakan sinode, gereja kami dan pengurus seluruh hamba-hamba Tuhan di seluruh muka bumi ini. Kami percayakan seluruh hidup sidang jemaat mulai dari anak sekolah minggu, pria wanita hingga yang lanjut usianya. Tubuh jiwa roh kami percayakan ke dalam tangan-Mu, menjalani hari-hari yang sedang kami hadapi. Suka duka bersama dengan Tuhan, ada pengharapan, ada jalan keluar dan kekuatan. Maka jemaat Tuhan arahkanlah hatimu, terimalah lagi berkat dari Tuhan. Kasih sayang, anugerah dan berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau. Menjadi bagian dari jiwamu, menjadi bagian dari pikiranmu, jasmanimu, rohanimu, disertai, dilindungi dan diberkati Tuhan. Jadilah berkat karena engkau telah diberkati. Hari ini Maranatha sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama yang kudus dan mulia Tuhan Yesus Kristus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Kita responi, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih.
syukur, terima kasih. Amin. Amin. Selamat hari Minggu.